Nama Bapak Anies Baswedan cukup menggema di dunia akademis, aktivis sosial, serta politik. Haji Anies Rashid Baswedan merupakan anak kandung dari pasangan Rashid Baswedan dan Alia Rashid. Lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969. Bapak Anies adalah seorang gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022. Sejak muda, Pak Anies dikenal sebagai seorang yang punya banyak teman dan mudah bergaul, serta aktif dalam organisasi. Pada saat di bangku SMP, Pak Anies bergabung dengan organisasi intrasekolah atau yang lebih dikenal dengan OSIS. Setelah selesai dari bangku SMP, Pak Anies melanjutkan ke jenjang bangku SMA dan bersekolah di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Di jenjang SMA ini, Pak Anies terpilih menjadi Ketua OSIS seluruh Indonesia pada tahun 1985. Dan pada tahun 1989, Pak Anies bergabung dalam dunia jurnalistik yang dikenal pada saat itu yaitu Tanah Merdeka. Selesai dari bangku SMA, Pak Anies melanjutkan ke jenjang strata 1 di Universitas Gadjah Mada. Pak Anies bekerja sebagai peneliti dan koordinator proyek di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Pada 15 Mei tahun 2007, secara resmi Pak Anies Baswedan dilantik sebagai Rektor Universitas Paramadina. Bapak Anies juga merupakan penggagas Indonesia Mengajar dan Gerakan Turun Tangan, yaitu organisasi yang menggalakkan penyeluruhan pendidikan di desa-desa terpencil, dan Gerakan Turun Tangan sendiri itu adalah gerakan yang menerapkan konsep politik yang sehat dan matang. Berorientasi pelayanan. Pada masa pandemi COVID-19, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta memenuhi kebutuhan masyarakat yang secara ekonomi terdampak akibat pandemi. Selain itu, beliau juga membuat program-program yang menyelamatkan warganya dari kemiskinan. Beliau juga terlihat pada aktivitasnya selalu terjun langsung ke masyarakat serta mengayomi dan mampu menjawab keluhan dari masyarakat. Pada tanggal 19 April tahun 2022, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan meraih predikat kepatuhan tertinggi standar pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia. Dengan penghargaan yang telah didapat menandakan bahwa sistem pelayanan publik di instansi-instansi Pemprov DKI Jakarta telah memenuhi kepatuhan standar pelayanan publik, yang berarti instansi tersebut telah melakukan pelayanan masyarakat secara prima. Selanjutnya, akuntabel. Akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Bapak Anies Baswedan sudah menerapkan dengan core value berakhlak, yaitu akuntabel. Adapun diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan DKI Jakarta terpilih sebagai kota transportasi publik terbaik. Yang kedua, kemudian DKI Jakarta mendapatkan raih predikat A dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada tahun 2021. Ketiga, Pemprov DKI Jakarta kembali raih opini wajar tanpa pengecualian tahun anggaran 2021. Ini berarti 5 tahun berturut-turut opini WTP berhasil dipertahankan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Opini WTP merupakan wujud kesungguhan Pemprov DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Keempat, Bapak Anies Baswedan juga merancang sistem pengendalian banjir yang bahkan diakui oleh dunia. Dan yang kelima, beliau juga berhasil dalam mengurangi angka kemacetan di DKI Jakarta. Nilai kompeten. Anies Baswedan juga dianggap memiliki nilai kompeten yang kuat dalam berbagai bidang. Ia memiliki latar belakang akademik yang kuat dan berpengalaman sebagai pengajar dan peneliti yang telah meneliti berbagai isu sosial dan politik. Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga dianggap memiliki kemampuan manajemen yang baik dalam mengelola sumber daya dan program-program pemerintah. Di bidang infrastruktur, Anies Baswedan juga dikenal telah melaksanakan berbagai proyek besar seperti proyek penataan kawasan Tanah Abang, proyek pembangunan jalan tol layang Jakarta Cikampek, dan pembangunan MRT Jakarta.
Ia juga berkomitmen untuk mengembangkan transportasi publik yang lebih baik, termasuk dengan menambah armada bus Transjakarta. Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin oleh Anies Baswedan berhasil meraih Harmony Award tahun 2020 untuk Jakarta, yang diumumkan langsung oleh Bapak Menteri Agama saat peringatan ulang tahun Kementerian Agama. Gubernur Anies Baswedan berhasil menjadikan DKI Jakarta sebagai miniatur keberagaman dalam persatuan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan umat beragama dan toleransi. Beliau terus menghimbau pada seluruh elemen masyarakat agar terus aktif menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta. Royal, Bapak Anies Baswedan merupakan gubernur yang banyak mendapatkan prestasi. Salah satunya pada tahun 2021 dinobatkan sebagai pahlawan transportasi dunia. Penghargaan ini diberikan oleh Transformative Urban Mobility Initiative atau TUMI yang merupakan diberikan kepada 21 tokoh dunia yang mampu mengembangkan sistem transportasi urban berkelanjutan di tengah tantangan global dalam menghadapi pandemi COVID-19. Adaptif. Secara geografis, wilayah Jakarta dikelilingi 13 sungai, sehingga potensi banjir akan selalu ada. Namun, selama 5 tahun terakhir, Provinsi DKI Jakarta berupaya meningkatkan penanganan banjir secara signifikan. Gubernur Anies mengungkapkan, siaga, tanggap, galang menjadi pegangan teguh dalam mengantisipasi banjir. Hasilnya, genangan surut lebih cepat, hingga titik air banjir berkurang, walau terjadi curah hujan ekstrem. Nilai kolaboratif. Di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, Jakarta mewujudkan visi maju kotanya bahagia warganya dengan kolaborasi dan kebudayaan, di mana pemerintah Jakarta berperan sebagai penyedia platform dan warganya sebagai co-creator, sehingga tercipta ekosistem yang saling mendukung antara pemerintah dan warganya. Sebagai wadah penggerak untuk mewujudkan kolaborasi antar elemen masyarakat, terbentuklah Plus Jakarta. Ide dari masyarakat diwujudkan dalam bentuk acara seni dan hiburan, edukasi hingga kegiatan sosial. Bahkan pada saat pandemi COVID-19, tidak menghalangi untuk berkolaborasi melalui kegiatan sosial berskala besar atau KSBB. Kolaborator dapat berdonasi untuk mereka yang membutuhkan. Dampaknya telah tersalurkan ke lembaga sosial dan berbagai program untuk kesejahteraan sosial. Selama pelaksanaan KSBB 2020-2021, Pemprov DKI Jakarta telah melibatkan 500 kolaborator, menghadirkan 2.000 kegiatan kolaborasi, dan diterima oleh 500.000 penerimaan manfaat atau 10% dari 4,7 juta warga rentan DKI Jakarta.